Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat harian Banyu Asin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana kondisi carut-marutnya negeri kita hari ini dengan problematika umat dan masyarakat secara umum yang berada dalam keterpurukan, kemiskinan, dan juga kerusakan, baik itu kerusakan moral, kemudian juga kriminalitas, kejahatan yang mengintai di masyarakat, juga banyaknya kriminalitas ini semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga mencabut rasa aman dan tentram bagi masyarakat secara umum. Tentu jika kita memperhatikan hal ini, maka kita akan bisa melihat kembali ke masa jahiliyah, masa di mana belum datangnya Islam, masa di mana orang-orang pada masa itu kehidupannya sungguh juga mengalami keterpurukan yang sangat parah. Diceritakan dalam beberapa riwayat bagaimana di masa sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, bagaimana masyarakat jahiliyah terutama yang hidup di Mekah itu mereka biasa melakukan maksiat seperti mabuk, misalnya berjudi, kemudian juga berzina, bahkan membunuh bayi-bayi perempuan. Dan mereka menganggap hal itu mereka lakukan untuk suka-suka, atau mereka menganggap hal itu baik dari pandangan pendapat mereka sendiri. Namun dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dan petunjuk hidup bagi manusia, sehingga manusia mendapatkan petunjuk dan pedoman serta bisa menjalankan aktivitas kehidupan dengan lebih baik dan lebih beradab. Nah, tentu dalam hal ini kita harus kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sungguh telah ada di dalam diri Muhammad itu suri teladan yang baik bagi kalian, sehingga kita tidak boleh mengambil yang lainnya sebagai contoh, melainkan kita hanya diperintahkan menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerapkan Islam di Madinah, beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Namun kita juga harus memahami fase dakwah Rasul di Mekah. Ketika Rasulullah mencetak generasi-generasi yang tangguh dan kokoh imannya, serta bagaimana para sahabat itu memiliki kepribadian Islam yang agung sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana pula Rasulullah menempa
para sahabat ini sehingga mereka memiliki keimanan yang kokoh, sehingga mereka tidak tergoyahkan oleh suatu godaan atau ujian apapun. Tentu di sini juga kita memahami bahwa untuk memperbaiki suatu atau keadaan yang rusak hari ini diperlukan adalah memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyeru kita dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka Allah mengatakan kepada hamba-hambanya untuk serulah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan cara-cara yang baik. Dan maka dari itu kita sudah selayaknya menyampaikan Islam sebagai rahmat dan berita gembira bahwa setiap orang yang berpegang teguh pada agama Allah, pada Islam, maka dia akan tertunjuki dengan petunjuk yang benar dan dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ini harus semakin digencarkan untuk mengajak umat Islam memahami agamanya sendiri dengan benar dan juga bagaimana Islam itu diterapkan dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan juga bernegara. Dan ketika syariat Allah ini diterapkan, maka akan terwujud kehidupan yang penuh rahmat bagi seluruh alam. Kembali lagi, momentum Ramadan ini adalah menyadarkan diri kita bahwa Ramadan ini adalah bulan dakwah, bulan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hingga mereka berjihad untuk memerangi kekufuran, adalah untuk mengajak manusia menjalankan syariat Allah dan mendapatkan petunjuk hidup yang hakiki yang berasal dari Rabb yang maha adil, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.